Allah ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya tidak tahu ini video kejadian di mana, kapan. Saya temukan di Twitter. Tapi nampaknya sih belum lama, kelihatannya belum lama kalau menurut saya, karena saya baru lihat video itu. Kalau video penampakan orang sholat di tengah jalan, yang lain kayak orang yang pakai baju putih ya, baju daster putih. Sudah sering. Tapi kalau yang ini, model begini tadi, penampakan tadi, saya baru melihat, nggak tahu yang lain. Jadi begini ya, itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Nabi melarang kita sholat di tengah jalan. Jadi sholat di tengah jalan termasuk sholat yang tidak boleh. Tempat yang tidak boleh untuk sholat di antaranya adalah di tengah jalan. Selain di tengah jalan, di kuburan, di tempat sampah, di kamar mandi, itu kan tempat-tempat najis. Kalau tengah jalan, selain tempatnya tidak suci, mengganggu orang lain, orang lewat loh. Coba kau bayangkan tuh, lihat tuh. Oh, jalan raya sepadat itu, kok buat sholat ini maksudnya apa? We? Itu orang kalau bukan sedang mabok agama ya begitu-gitu. Orang lagi mabok agama itu pasti yang model begitu. Atau kalau misalkan dia tidak mabok agama, ya orang tidak waras gitu ya. Lah apalagi di Indonesia loh, susahnya apa susahnya orang di Indonesia mencari musola, mencari masjid. Tiap RT ada musola, ada masjid ya di Indonesia. Kok ya kober-kobernya sholat di tengah jalan. Ya, jadi saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, khususnya umat muslim nih. Kalau lain kali kalian melihat penampakan semacam ini, ada orang nekat sholat di tengah jalan, jangan ragu-ragu, angkat saja, angkat apapun yang terjadi, angkat, ambil, taruh di pinggir jalan, nggak usah ragu-ragu, itu yang benar. Jadi nggak usah dijagain kayak tadi itu, kayak video tadi, itu tidak benar. Ngapain jagain orang sholat yang tidak benar? Nggak usah diamanin, ambil aja, nggak usah ragu-ragu, ribut-ribut, ya nggak benar itu. Ya Allah ya karim. Kecuali ya sholat di jalan itu boleh kalau dalam kondisi darurat, misalkan jalan di depan masjid, masjidnya penuh, misalkan sholat Jumat atau sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, masjidnya luber sampai jamaahnya nggak muat, adanya jalan. Oke, atas kesepakatan seluruh warga sekitar menggunakan jalan ditutup. Itu pun harus ada jalan alternatif. Itu baru dibolehkan. Itu pun ada yang beranggapan makruh. Ya, apalagi ini orang tidak ada darurat apa-apa, sholat di tengah jalan. Saudara-saudara ketua ngalim paling top sedang beribadah, enggak, itu sedang melakukan perbuatan yang nampaknya ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Tidak sesuai dengan tuntunan agama, karena tidak tahu, saking bodohnya itu. Ingin menjalankan agama tapi tidak tahu ilmu agama, ya begitu itu. Saudara-saudara paling ngalim, paling Islam, ya paling Islami ya. Enggak benar itu. Ya, kalaupun kemudian jalannya itu sepi, tidak ada orang lewat,
itu masih bisa dimaklumi. Itu pun tidak boleh di tengah jalan, di pinggir jalan. Itu pun ada yang mengatakan makruh karena kalau mengkhawatirkan jalannya itu tidak suci, jalannya ada najisnya. Mengapa? Karena sholat disyaratkan harus suci, baik tempatnya, pakaiannya, badannya itu harus suci dari hadas dan najis, gitu loh ya. Itu kalau itu double itu, tempatnya juga dimakruhkan, kondisinya juga tidak memungkinkan, mengganggu banyak orang yang lewat. Jadi itu yang termasuk dilarang gitu. Ya, sekali lagi kalau besok kalian panjenengan menemukan pemandangan seperti ini, ada orang sholat di tengah jalan, tidak usah ragu-ragu, ambil, geret, bopong. Kalau diomongin baik-baik tidak bisa. Tarik aja, nggak usah ragu-ragu. Kalau melawan ribut-ribut sekalian. Orang nggak benar sih masalahnya. Ada saja ya. Ya Allah ya Karim. Dalam kaidah usul fikih, ini yang pernah ngaji, khususnya santri-santri pesantren, mungkin pernah mendengar ada istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus diutamakan, harus didahulukan daripada melakukan kebaikan. Ya, kalau ini bukan kebaikan lagi, memang tidak boleh asalnya, tidak boleh sholat di tengah jalan. Jadi lebih afdol untuk tidak dilakukan, lebih kuat sekali untuk tidak dilakukan. Itu jelas menimbulkan bahaya, berpotensi menimbulkan kerusakan dia sendiri mungkin bisa ketabrak mobil, juga kerusakan pengendara yang ada di jalan raya tersebut bisa tabrakan. Yang dimaksud dengan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan dari perbuatan baik. Begini contohnya, agama memerintahkan kita umat Islam khususnya ya, tidak boleh melihat aurat perempuan, apalagi menyentuhnya. Hukumnya haram perempuan yang bukan muhrimnya. Itu hukum aslinya begitu. Tapi dalam kondisi darurat, dalam konteks mencegah kerusakan si wanita tersebut, itu perbuatan baik untuk tidak melihat atau menyentuh wanita itu bisa dinomorduakan demi menyelamatkan nyawa perempuan itu. Jadi menyelamatkan nyawa perempuan itu harus didahulukan. Misalkan dalam situasi seorang laki-laki, Anda panjenengan lagi jalan-jalan di kolam renang, misalkan ngomong anaknya atau apa gitu ya, di kolam renang tiba-tiba ada perempuan seksi sekali gitu ya. Jatuh ke kolam renang, tidak bisa berenang, menggapai-gapai, minta tolong. Dalam kondisi begitu, maka Anda menyelamatkan nyawa perempuan itu harus didahulukan daripada perbuatan baik yang pertama tadi, yakni tidak melihat dan tidak menyentuh wanita itu. Harus ditolong demi menyelamatkan nyawa perempuan itu, walaupun Anda harus membopongnya. Walaupun sang wanita itu telanjang bulat sekalipun, tidak pakai sehelai benang pun, maka Anda harus membopongnya, menyelamatkan nyawa itu ke daratan. Itu harus didahulukan daripada kebaikan awal untuk tidak menyentuh dan tidak melihat wanita, aurat wanita yang bukan muhrim. Jadi jangan kemudian, oh itu bukan muhrim saya, haram saya melihat apalagi saya menyentuhnya, biarin aja kamu pergi, mati wanita itu. Itu bukan saking Anda pinternya memahami agama, saking bodoh, saking kucluknya memahami agama. Ya, itu contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.